Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Selasa 10 Mei 2022 masih bersama dengan saya Pendeta Victor Andrianto. Saya akan mengajak kita semua untuk boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kita mengawali hari ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas cinta kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami diberikan waktu dan kesempatan kembali untuk mengawali hari ini di dalam sukacita. Bahkan juga kami akan mengawalinya dengan boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau berkati dan pimpin kami di dalam kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh memberikan kami pengertian, memberikan kami akal budi, sehingga kami boleh mengerti dan memahami serta melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami, di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 ini berdasarkan dengan Almanak Das Gereja Kelantan Evangelis yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-32 sampai dengan yang ke-35. Di bawah perikop Petrus menyembuhkan Aeneas dan membangkitkan Dorcas, dan akan saya bacakan demikian. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Aeneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Aeneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, serta yang melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu pergumulan yang sering dihadapi oleh kita sebagai orang percaya di dalam dunia ini adalah sakit penyakit. Sakit penyakit yang terkadang diderita tidak hanya bisa membawa kita kepada pergumulan baik secara mental psikologis, baik secara dana dan daya, bahkan juga kepada iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan di dalam kita menghadapi dan juga berjuang di dalam melawan sakit penyakit tersebut. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini pembacaan yang telah kita bacakan tadi menceritakan bagaimana perjumpaan antara Petrus dan juga Aeneas di dalam ayat yang ke-32 sampai dengan ke-35. Kita tahu bahwa dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ini, dalam tugas pelayanan Petrus yang melayani kunjungan kemana-mana, dan ia singgah kepada salah satu daerah yang bernama Lida. Bahkan juga Petrus mengunjungi orang-orang kudus atau orang-orang percaya di sana. Dalam tugas kerasulan ataupun juga tugas pemberitaan Injil ini, Petrus mengalami perjumpaan dengan seseorang yang telah menderita sakit yang cukup lama. Ia bernama Aeneas. Aeneas ialah seseorang yang telah menderita sakit lumpuh kurang lebih selama 8 tahun. Suatu keadaan yang sulit sekali untuk bisa diterima oleh setiap orang. Karena kita tahu bahwa penyakit lumpuh tidak hanya membawa seseorang untuk sulit sekali bergerak, sulit sekali untuk berjalan atau melakukan sesuatu pekerjaan. Bahkan juga kita tahu bahwa orang yang di tengah-tengah penderitaan sakit lumpuh dapat juga mungkin membuat orang-orang di sekitarnya pun juga cukup merasa perhatian ataupun juga cukup direpotkan.
ini adalah salah satu keadaan yang tidak bisa kita pungkiri. Bahwa salah satu penyakit ini juga yang menjadi penyakit yang paling cukup ditakuti oleh setiap orang. Karena kita tahu bahwa penyakit kelumpuhan ini tidak saja berdampak bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Perjumpaan Petrus dan Aeneas ini menceritakan bagaimana Petrus melakukan mujizat kesembuhannya terhadap diri Aeneas, di mana ketika Petrus berjumpa dengan Aeneas, Petrus berkata demikian di dalam ayat yang ke-34. Aeneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada suatu kesembuhan yang diterima oleh Aeneas melewati rasulnya, yaitu Petrus. Kita melihat ada satu hal yang cukup menarik di sini adalah bagaimana Petrus membawa nama Tuhan di dalam ia menyatakan mujizat di sini. Dan ini memberikan kita penegasan bahwa sesungguhnya kesembuhan sejati itu hanya berasal daripada Tuhan. Bahkan juga kuasa dan kekuatan yang mampu untuk melakukan ini adalah Yesus Kristus. Karena kita tahu bahwa secara penyakit medis, penyakit lumpuh adalah salah satu penyakit yang sulit sekali untuk disembuhkan. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya dari peristiwa kesembuhan yang dialami oleh Aeneas ini, kita melihat bahwa ada salah satu dampak dari peristiwa tersebut. Pada ayat yang ke-35, di mana orang-orang yang ada di Lida atau para penduduk di sana dan yang di Saron melihatnya dan mereka percaya dan berbalik kepada Tuhan. Peristiwa mujizat yang terjadi tidak hanya meneguhkan iman mereka, tetapi juga membawa orang menjadi percaya kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dari peristiwa cerita ini, apa yang hendak kita renungkan dan boleh kita pelajari saat ini juga. Pertama yang ingin kita renungkan adalah tentu semua orang pasti pernah mengalami yang namanya sakit di dalam dunia ini tanpa terkecuali. Selama sakit kita mungkin akan merasakan yang namanya keterbatasan dalam melakukan segala sesuatu. Bahkan juga kita mungkin kasihan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin mereka akan kerepotan mengurus diri kita. Mungkin juga mereka akan bersusah payah untuk mencari cara untuk mampu membuat kita sembuh dan kembali pulih seperti sedia kala. Bahkan juga cara ini tidak jarang untuk mengorbankan tidak hanya pikiran, tetapi juga dana, daya, bahkan juga kesehatan mereka. Kita juga menyadari bahwa memang betul kata orang, bahwa kesehatan itu sangatlah mahal. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk kita tetap menjaga kesehatan tubuh kita dan mengasihi diri kita dengan hidup sehat dan juga hidup yang mengasihi diri kita. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemudian yang ingin kita renungkan adalah di tengah-tengah situasi sakit yang kita juga alami. Kita tahu terkadang ada kalanya kita bisa saja berputus asa di dalam menghadapi penyakit kita. Ada juga kita yang mampu untuk tetap terus bertahan dan tetap terus semangat berharap kesembuhan itu datang menghampiri kita. Tetapi yang menjadi perenungan dan ingatan bagi kita semua adalah pada saat-saat inilah kita sesungguhnya membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Di dalam doa dan di dalam seru kita. Karena seperti firman-Nya telah berkata, bahwa telinga Tuhan tak kurang tajam untuk mendengar
dan tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong. Oleh sebab itu, pertolongan Tuhan itu akan dinyatakan berdasarkan kehendak dan rencana Tuhan. Kuncinya adalah untuk kita tetap terus percaya dan berserah kepada Tuhan. Seperti dasar pengharapan kita juga di dalam memahami doa, yaitu ora et labora, berdoa dan bekerja. Itu artinya dalam mencapai kesembuhan, tentu tidak semata-mata disertai dengan doa. Harus ada usaha dan kerja keras di dalamnya. Oleh sebab itu, di dalam setiap kerja keras usaha kita dalam mencapai situasi kesembuhan tersebut, tentu tidak ada yang sia-sia jika kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Namun, jika sampai saat ini kita masih belum menerima kesembuhan dan kuasa itu daripada Tuhan, jangan berkecil hati, tetapi justru ini membuat kita semakin percaya. Mungkin Tuhan punya maksud tujuan lain dalam hidup kita. Tetapi yang harus kita syukuri adalah kita masih diberikan orang-orang yang mengasihi kita. Kita masih diberikan orang-orang yang memperhatikan hidup kita dan menyayangi kita di tengah situasi kesulitan dan keterbatasan sakit penyakit yang dialami kita ketika kita sakit. Kemudian apa yang hendak kita renungkan di sini? Berdasarkan dengan subtema bulan Mei, yaitu hidup sebagai saksi Kristus, kita belajar dari pelayanan Rasul Petrus dalam tugas pelayanannya. Kehadiran Petrus tidak hanya membawa kabar sukacita itu bagi orang untuk percaya kepada Tuhan, tetapi juga kehadirannya menjadikan berkat bagi diri orang lain. Oleh sebab itu, kehadiran kita pun juga sangat berguna bagi orang-orang di sekitar kita dengan segala sesuatu yang apa dan ada pada diri kita. Baik bagi mereka di tengah-tengah kesusahan, baik bagi mereka di tengah-tengah penyakit, baik bagi mereka di tengah-tengah keterbatasan. Karena pelayanan diakonial seperti salah satu dasar tripanggilan gereja, menjadi kebutuhan dan juga menjadi kesaksian yang hidup bagi diri orang lain dan dari diri kita itu sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, yang terakhir juga apa yang hendak kita renungkan? Kita kembali diajarkan bahwa di tengah kesembuhan yang dialami oleh Aeneas, ada suatu tindakan ataupun juga adalah salah satu pergerakan yang ia lakukan, yaitu beranjak dari tempat tidurnya. Dan ini memberikan kita penegasan bahwa kita yang telah menerima segala sesuatu daripada Tuhan, kita pun juga harus mampu untuk memberikan segala sesuatu itu bagi kehidupan orang-orang di sekitar kita. Entah itu melewati kesaksian hidup kita, entah itu melewati setiap apa yang ada pada kita untuk bisa membantu dan menolong orang lain. Karena salah satu dasar hidup kita sebagai orang percaya adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama di dalam melayani dan juga memberkati kehidupan setiap orang. Amin. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa. Tuhan, dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama. Kami boleh diingatkan kembali oleh Tuhan, bahwa pada dasarnya tidak bisa kami pungkiri. Diri kami sebagai manusia banyak sekali keterbatasannya. Ada kalanya kami merasakan sehat, ada kalanya juga kami merasakan sakit. Kami menyadari Tuhan di tengah kondisi tersebut, Tuhanlah yang menjadi dasar pengharapan kami. Bahkan di tengah sakit penyakit pun juga yang boleh dihadapi. Karena Tuhan memberikan sebuah jaminan, yaitu telingamu tak kurang tajam untuk mendengar seru dan doa kami. Bahkan juga tanganmu tak kurang panjang
untuk menolong kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kuatkan dan hiburkanlah kami melewati firman-Mu, agar kami tetap terus percaya bahwa baik sehat atau sakit, Tuhan sangat mengasihi hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kehadiran orang-orang di sekitar kami yang boleh memberikan kami kekuatan, boleh memberikan kami juga sukacita. Ketika kami sedang sakit, ketika kami sedang berkesusahan, ketika kami sedang mengalami berbagai macam masalah hidup ini, kehadiran mereka bisa sangat berguna bagi hidup kami dalam memberikan kami penghiburan, bahkan juga memberikan kami pengharapan kembali dalam menjalani hidup kami. Kami menyadari juga Tuhan, di luar sana mungkin ada banyak di antara ataupun juga di sekitar kami orang-orang yang menderita kemalangan hidup, oleh karena menderita sakit penyakit yang cukup lama dan parah, yang sangat berharap sekali kesembuhan itu menghampiri dan datang atas hidup mereka. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu, tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan menyatakan mujizat-Mu berdasarkan dengan kehendak dan rencana Tuhan. Sehingga di tengah kelemahan yang mereka alami, kuasa Tuhan semakin besar dinyatakan. Saat ini kami bersyukur juga Tuhan atas setiap anugerah kesehatan yang Tuhan beri dalam hidup ini, sehingga kami boleh mengawali dan melakukan aktivitas hari ini dalam rasa syukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu berkatilah kami dalam pekerjaan rutinitas hari ini, agar hidup kami tetap terus bermakna. Hidup kami juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau boleh memberkati segenap rencana dan harapan kami, karena tidak ada yang sia-sia di dalamnya ketika kami melibatkan Tuhan. Tuhan, saat ini kami secara khusus ingin berdoa bagi jemaat-Mu yang ada di Efrata, Wayudirung Pundu, dan juga yang ada di Biha. Engkau berkatilah jemaat-Mu ini Tuhan dalam tugas tanggung jawab pelayanan mereka. Biarkanlah senantiasa kasih kemurahan Tuhan dinyatakan. Engkau yang boleh memakai hamba Tuhan bersama dengan para penatua, diakon, guru-guru sekolah minggu yang ada di sana, agar dalam tugas tanggung jawab mereka bisa melayani Tuhan dengan sukacita, bahkan juga melayani setiap orang dengan tetap terus bersukacita, bahkan juga di tengah-tengah ketulusan hati dan juga rasa syukur mereka atas kesempatan panggilan pelayanan itu dalam hidup mereka. Berikanlah keteguhan, ketegaran dalam hidup mereka Tuhan, ketika mereka harus diperhadapkan dengan situasi yang sulit, yang bahkan mungkin juga dapat menguji iman mereka di hadapan Tuhan, sehingga mereka tetap terus percaya dan tetap terus menyandarkan tugas tanggung jawab panggilan pelayanan mereka berdasarkan dengan kekuatan dan juga pertolongan Tuhan dalam kehidupan persekutuan mereka. Kami berdoa Tuhan bagi warga jemaat-Mu yang ada di sana, agar mereka bisa diberkati dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Berkatilah usaha pekerjaan rutinitas mereka. Berkatilah juga mereka dan anak-anak mereka. Engkau boleh tetap terus memperhatikan hidup jemaat-Mu, baik mereka yang sehat dan sakit. Kami percaya Engkau mengasihi hidup setiap orang. Kami juga menyerahkan Tuhan, agar banyak orang-orang yang menjadi percaya kepadamu. Mereka melihat kuasa dan mujizat Tuhan, sehingga mereka boleh terpanggil hatinya untuk berbalik kepada Tuhan. Bersama dengan ini juga kami menyerahkan sepenuhnya juga hari ini dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah segala sesuatu apa yang kami alami nantinya, apa yang akan terjadi, semuanya adalah rencana Tuhan. Dan kami percaya bahwa tidak ada rencana-Mu yang buruk, melainkan segala rencana Tuhan akan selalu mendatangkan kebaikan. Walaupun terkadang jalannya cukup sulit, walaupun juga kami menyadari di tengah-tengah segala situasinya, Tuhan bisa saja membuat kami di tengah-tengah situasi yang menguji iman pengharapan kami. Tetapi ajarkan kami Tuhan untuk tetap terus tidak berpaling daripada-Mu dan tetap terus setia kepadamu sepanjang hidup kami. Ini kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.